Siap. Sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Ibu lihat hari ini banyak yang nggak hadir, Ibu absen dulu ya. Ambil ya. Arnold, Ayu, Karim, Ija, Indira, Laini, Lailatul, Idris, Ridwan, Mutiara, Khadijah, Putri, Salsabila, Zaskia, Sophia, Sherina, Leni, Yuda, Julian. Oke, banyak yang nggak hadir hari ini. Tapi tetap kalau banyak yang hadir, materi kita tetap harus kita lanjut. Kita buka materi kita yang minggu lalu. Lanjutannya itu kita sudah sampai di bentuk badan usaha BUMN, ya kan? BUMN dan BUMD. Jadi apa itu badan usaha, apa itu BUMN, minggu lalu sudah dijelaskan. Ya. Sekarang kita lihat ke depan sebentar. Ada badan usaha milik swasta atau kita singkat sebagai BUMS. Apa itu BUMS? Badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta itu adalah badan usaha yang didirikan oleh orang-orang, baik itu orang pribadi atau orang dalam kelompok orang, yang tujuannya biasanya untuk mencari keuntungan, dan tidak adalah badan usaha yang tidak bersifat vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Kira-kira kalau dikatakan tidak bersifat vital itu apa? Bersifat vital. Tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Apa maksudnya? Contohnya apa? Yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. PLN, misalnya PLN. PLN itu menguasai hajat hidup orang banyak nggak? Menguasai kan? Kalau misalnya PLN dikuasai oleh swasta, dipakai lah contohnya petugas PLN yang di dalam ya gabut. Kalau PLN itu ada saklar-saklarnya, daerah Batang Jambu, Batang Kuis, Paya Gambar, Meduan, apa lagi? Daerah Bintang Mulia, sampai Kupakang. Kalau dipakai dari tugasnya, dalam dia kan, hidup mati. Lagi masak nasi kalau bisa lagi seperti itu. Ya kan? Jadi kalau yang menguasai hajat hidup masyarakat atau orang banyak itu biasanya dikuasai oleh negara. Apa jenisnya? Ada perusahaan perseorangan, ada firma, perusahaan wanita, persewaan terbatas dan yayasan. Jadi bagaimana cara kalian supaya kalian bisa menjadi seorang yang mempunyai badan usaha milik swasta? Kan itu, karena kalau kita punya badan usaha milik negara nggak mungkin, karena kita bukan pemerintah. Jadi kalian bisa buka usaha itu kalau jenisnya adalah badan usaha milik swasta. Saya keluarkan dulu. Kita lihat kenapa, bagaimana caranya supaya kalian bisa untuk memulai sebuah bisnis. Kan itu, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat studi kelayakan bisnis. Atau teranglah inbox kita. Kita lihat apa itu studi kelayakan bisnis, adalah bagaimana kalian mencari tahu, menguji coba apakah ide yang kalian punya itu layak atau tidak layak untuk dijadikan sebuah bisnis. Jadi kita harus buat studi kelayakan bisnis. Oke, sebelum itu lanjut sampai di sini ada pertanyaan. Paham ya? Jadi kalau membuat bisnis, yang pertama kita lakukan adalah melakukan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis atau yang namanya studi kelayakan proyek. Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugas kita berikutnya adalah kita buat dulu diskusi kelompok. Silakan bentuk kelompok masing-masing, satu kelompok 4 orang. Pinjanya rapikan. Materinya
artikel ya. Artikel ini. Susi apa? Kelompok 3. Susi, kelompok 4. Susi juga ya. Kelompok 5. Pemilah gambar. Ya, oke. Silakan dimulai. Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit. Kalian sudah mulai. Apa kesimpulannya? Kajiannya tadi ini adalah soal potensi negara untuk triliun BPJS angka bicara. Apa yang menyebabkan negara bisa bikin 14 triliun dan kenapa? Solusinya kira-kira apa? Ya, dilanjut menggunakan bisnis KM yang masih ada apa itu kira-kira tipsnya untuk mengembangkan KM kalian apa? Kita kesimpulan ya, buat kesimpulan baca materinya, buat kesimpulan. Ada lain kalau kalian, nah ini kamu juga cuma cari perusahaan, kira-kira perusahaan apa yang paling menarik? Tapi perusahaannya itu bergerak di bidang apa? Pabrik. Barang dan jasa yang dijualnya apa? Proyek yang dijual, jumlah karyawannya berapa? Terus kepemilikannya apa? Cari perusahaan yang gagal, cari perusahaan yang berhasil. Kalau berhasil menurut kalian, yang gagal menurut kalian juga. Oke, 2 menit. 2, perusahaan 2. Ditulis di sini. 1 untuk yang berhasil, 1 kalau yang gagal. Oke. Kotaknya juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai kelompok 1. Jangan apa ya, kalau boleh. Kalau boleh.
Jom. Ya, kelompok dua. Oke, silakan maju kelompok dua. Bukanya di PC. Jadi mau. Ini belum kenal mesin itu. Ya boy. Subscribe ya. Tenang, ini film yang ada. Kita lama-lama pindah pisau ya kan. Nanti aku ketemu mereka. Nanti aku mulai biar nanti. Tadi mandiri mana? PTN. 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 Ada. Pertamina ini. Oh iya. Ini. Ini kesan. Di Semarang. Oke, kelompok dua silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu. Kesimpulan dari bisnis KM dapat menyediakan jaringan pemrograman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tips yang harus dilakukan dalam mengembangkan bisnis UKM: 1. Mulai hukum, 2. Menentukan bidang usaha, 3. Memperhitungkan modal, 4. Mendirikan badan usaha, 5. Menentukan pasar. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Oke, kawan-kawan itu kelompok itu lakukan. Jadi baik, untuk kelompok yang lain kita lanjutkan nanti. Yang kita percaya semuanya hampir selesai. Capek? Capek. Kita berdiri dulu semua. Berdiri. Siku. Oke, dengarkan ibu ya. Dengarkan ibu. Pernah dengar ini? Bertepuk 3 kali, tertawa 3 kali. Ha ha ha. Bertepuk 2 kali, tertawa 2 kali. Ha ha. Bertepuk 1 kali, tertawa 1 kali. Ha. Bertepuk tak berbunyi, tertawa tak bersuara. Bisa? Saya mau konsentrasi. Oke, kembali. Mari. 1, 2, 3. Bertepuk 3 kali, tertawa 3 kali. Ha ha ha. Bertepuk 2 kali, tertawa 2 kali. Ha ha. Bertepuk 1 kali, tertawa 1 kali. Ha. Bertepuk tak berbunyi, tertawa tak bersuara. Oke, pakai nak. Oke, silakan kita kembali. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau satu orang merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Supaya kita. Ayo. Ayo.
kami belajar BUMS, kami tahu dari BUMS bagaimana mereka melakukan badan usaha itu dan untuk apa itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Jadi itu materi kali ini BUMN dan studi pelayanan miskin. Bagaimana selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.